Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 45, Xiao-Xiao, apakah aku benar-benar buruk? Mamamu mengendarai mobil menuju gerbang sekolah Ethan, di sana para siswa berbondong-bondong masuk dari segala arah. Mukiki mungkin terdengar meyakinkan, tetapi dia juga memberitahu mamamu bahwa dia akan mengerti setelah bertanya di sekolah. Selain itu, dia sudah ada di sini, dan perjalanan ke Ethan tidak akan menjadi masalah besar. Dia kemudian menangkap salah satu siswa yang berjalan lewat dan bertanya, "Permisi, apakah Anda kenal Mu Tangsui?" "Oh, teratai putihmu. Siapa yang tidak? Bukankah itu menjijikkan, menempelkan buku harian saudara perempuanmu sendiri di papan pengumuman?" Meskipun anak laki-laki itu setampan dewa dan memakai kacamata, dia cukup berpengalaman dalam hal gosip sekolah. Bukankah Mukiki yang menjebatnya? White Lotusmu sendiri terekam melakukan perbuatan itu. Semua itu terekam dalam video, itu bukti kuat, apa yang perlu diperdebatkan. Dan siapa kamu? Mengajukan begitu banyak pertanyaan, anak laki-laki itu dengan tidak sabar membetulkan kacamatanya, memutar matanya ke arah mamamu, dan melangkah pergi. Tidak puas, mamamu bertanya kepada gadis lain, "Maaf, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kamu kenal Mu Tangsui?" "White Lotusmu." "Tentu saja. Semua orang di sekolah tahu betapa tidak bisa diperbaikinya dia bahkan mencoba bunuh diri kemarin, sangat memalukan." Mamamu tertegun mendengarnya. Semua orang selalu mengatakan kepadanya bahwa Mu Tangsui memiliki nilai bagus dan berperilaku baik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memanggilnya, tidak bisa diperbaiki, dan memalukan. Memalukan. Sekarang, jelaslah bahwa putri kesayangannya itu tidak dipaksa melompat dari atap karena diganggu Mukiki, tetapi karena dia malu, ketahuan menempelkan buku harian Mukiki di papan pengumuman. Tapi bukan itu yang dikatakan Mu Tangsui padanya kemarin. Yang lebih parah, dia pergi ke sekolah dan melempari guru kelas dengan omelan yang sangat pedas tanpa mengetahui kebenarannya. Bingung, mamamu menelepon suaminya. "Aku sedang bekerja," jawab papamu dengan tidak sabar, "bisakah kamu tidak menggangguku dengan hal-hal kecil? Tidak bisakah kamu melakukan hal sederhana seperti mengirim Mukiki ke luar negeri?" Mamamu kesal, tetapi karena sudah terbiasa, ia pun menceritakan semua yang terjadi pagi itu kepada papamu. Papamu juga terkejut. Lagi pula, Mu Tangsui selalu patuh, dia tidak mungkin bersikap begitu penuh perhitungan. Meski begitu, mama sendiri melihat foto Mu Tangsui yang menempelkan halaman buku harian di papan pengumuman. Papamu langsung marah. Sungguh memalukan, dan dia masih punya nyali untuk mencoba bunuh diri. "Suamiku, dia tidak melakukan itu dengan sengaja. Kamu tahu dia selalu bersikap bijaksana. Bagaimana dengan Mukiki? Apakah dia akan pergi? Saya sudah bicara dengan dia dan Suzy Pei. Mereka hidup nyaman di rumah kecil itu dan tidak ingin kembali sama sekali. Monster kecil itu, dia tidak peduli siapa leluhurnya." Setelah itu, papamu menutup telepon dan menoleh ke asistennya. "Telepon Ethan, dan periksa apakah Tangsui sedang membuat masalah." Asisten itu mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan dan segera mendapat jawaban. "Presidenmu, nonamu sekarang dikucilkan oleh seluruh sekolah karena insiden buku harian itu. Memalukan. Sungguh memalukan." Papamu sangat marah, dan bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Mu Tangsui begitu dia pulang kerja. Awalnya, Mu Tangsui mengira dia berhasil mengusir Mukiki keluar dari Jianchuan, dan terkejut karena ternyata dia benar-benar menatapnya dengan marah. Dia pernah melihat tatapan itu sebelumnya, tetapi biasanya tatapan itu ditujukan pada Mukiki. Namun sekarang, Mu Tangsui sedikit takut, karena dia belum pernah melihat ayahnya melotot seperti itu. "Ayah, cukup satu saja sudah membuatku kehilangan muka di sekolah, tapi kau harus bergabung dengannya." Papamu berteriak, menyeretnya keluar dari tempat tidur. "Jika kau punya kemampuan untuk memamerkan buku harian kakakmu, mengapa kau tidak bisa menghindari ketahuan?" Mata Mu Tangsui langsung melebar. "Ayah, sekarang seluruh sekolah memanggilmu teratai putih. Senang sekarang. Sekarang keluargamu sama sekali tidak punya harga diri." Papamu menangis. "Aku bekerja keras setiap hari dan kalian semua membuang semuanya begitu saja." Mu Tangsui ketakutan, dan itu adalah ketakutan yang nyata. Papamu tidak pernah semarah itu padanya, dan Mukiki pasti akan senang jika dia melihat itu. Bagaimanapun, Mu Tangsui sekarang sedang menderita seperti dirinya. "Jangan menangis," mamamu tiba di rumah sakit saat itu juga, dan dengan cepat membujuk suaminya ketika dia melihat Mu Tangsui diberi pelajaran. "Suamiku, dia memang melakukan kesalahan, tapi ini pertama kalinya, jangan terlalu menyalahkannya. Tangsui, kamu sendiri yang harus mengembalikan kehormatanmu di sekolah, atau jangan harap aku bisa senang." Dengan itu, papamu meninggalkan bangsal.
Ini adalah pertama kalinya Mu Tangsue berpikir betapa menyenangkannya memiliki Mu Qiki sebagai kambing hitamnya. Dulu, dia selalu melihat Mu Qiki dimarahi. Sekarang setelah dia pergi, kemarahan papamu akan dilampiaskan padanya. Sekarang, dia tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Mama. Mamamu menghela napas dan memeluknya erat. Aku tidak berguna, aku tidak bisa melindungimu. Tapi dialah yang memberitahu papamu tentang Sugar Daddy Mu Qiki. Mesti begitu, kalau dia tidak sanggup menanggung risiko dan papamu tahu dia tidak berkata jujur, dia akan dimarahi lagi. Itu juga pertama kalinya Mu Tangsue merasakan pendapat papamu tentangnya berubah. Sepulang sekolah, Mu Qiki menceritakan kepada Seng Xiao versi singkat tentang apa yang terjadi saat mamamu datang ke rumah kecil itu. Seng Xiao hanya menjawab saat dia sedang senggang. Keluargamu mulai gelisah. Xiao Xiao, sebenarnya, aku dengan nakal memberitahu nyonyamu bahwa Mu Tangsue dibenci oleh semua orang di sekolah. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan memberitahu orang itu, dan segalanya tidak akan berakhir baik bagi Mu Tangsue jika itu terjadi. Bagaimanapun, dia pernah mengalami nasib buruk itu sebelumnya, meskipun papamu secara langsung menyentuhnya. Keluargamu memang aneh. Papamu hanya peduli menyelamatkan muka, sedangkan mamamu peduli dengan kekayaan. Apakah ada orang yang benar-benar peduli terhadap anak-anak? Di masa lalu, Mu Tangsue memberi mereka persepsi bahwa dia tidak perlu mereka khawatir dan akan melindungi martabat mereka. Namun, sekarang dia membuat mereka benar-benar malu. Bagaimana papamu bisa menahan diri? Nakal. Aku bisa membuatmu menjadi lebih nakal. Goda Seng Xiao. Nyonyamu juga memberitahu Bibi Zipe bahwa aku punya seorang sugar daddy, dan bahwa aku pergi keluar dengan seorang pria setiap malam dan menerima banyak hadiah. Untungnya, Bibi Zipe tidak mempercayainya. Mu Qiki kemudian menambahkan tanpa daya. Sugar Daddy, apa kau akan berhasil? Seng Xiao membalas dengan nada pedas. Makna Seng Xiao sebenarnya sangat jelas, Mu Qiki bukanlah burung kenari yang diadopsinya, karena dia tidak menyukainya dan tidak menganggapnya perlu. Apakah aku benar-benar seburuk itu, Xiao Xiao? Mu Qiki tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita lihat saja nanti malam saat kau keluar.